menerima kemenangan yang datangnya daripadamu. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang telah Engkau izinkan dan Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas segalanya yang telah Engkau berikan untuk kami semua. Tuhan Yesus yang maha baik, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah mulut hamba-Mu ini sebagai kepanjangan tangan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bahkan teguran bagi kami semua, sehingga saat kami semua keluar dari ruangan ini, kepala kami terangkat ke atas layaknya seorang pemenang. Berbicaralah secara bebas, kami sambut firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya juga harus menegur, maaf Bapak Ibu yang sebelah sini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Maaf membelakangi ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih mengizinkan saya untuk hidup sampai hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, segenap koordinator dan jemaat-jemaat Tuhan yang diurapi Tuhan. Saudara bersuka cita? Sekali lagi saudara bersuka cita? Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Aduh Pak, Bu, ini udah gak muat kayaknya. Harus ada tempat lagi lebih besar lagi, amin. Dukung dalam doa ya Bapak Ibu. Siapa tahu ini nubuatan Bapak Ibu, agar tempatnya lebih lagi, amin. Nah tadi pada saat saya jalan ke tempat ini, sebenarnya kemarin ini saya sudah mempersiapkan firman yang lain, tapi saya sama Tuhan ngobrol di mobil. Karena saya setir sendiri, bayangin saya khotbah, saya nyetir sendiri, cek Google Maps sendiri, cari firman sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Terus saya ngobrol sama Tuhan, sebentar saya mau difoto, nggak apa-apa Pak, saya siapin. Ya udah, karena tahu Bapak Ibu, banyak sering kali ada beberapa tempat upload foto-foto saya di Instagram, sayanya nggak siap, mencong lah, terus ada yang mangap, jelek kan? Itu menurunkan pasaran Bapak Ibu, bener nggak ya? Nah, terus tadi di mobil saya tanya sama Tuhan, Tuhan, haruskah saya menyampaikan firman yang saya sudah siapkan sebelumnya gitu? Terus Tuhan bilang, hambaku, kok gitu aja bingung? Ya bingung Tuhan, terkadang kita suka tidak bisa membedakan suara hati dan suara Tuhan. Betul? Kita pikir itu suara Tuhan, tapi itu suara hati. Jadi saya mau cross check lagi gitu ya. Tuhan bener nggak harus sampaikan ini? Hambaku, kamu harus menyampaikan firman yang ini. Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu jawabannya. Ternyata saudara-saudara, pada saat saya duduk di bangku itu Tuhan ngomong melalui kesaksian, melalui pujian penyembahan, melalui semuanya terkonek. Saya bilang, oh iya, berarti benar saya harus menyampaikan firman ini. Aduh, ini saudara saya nggak boleh bilang merinding, tapi harus bilang I feel God. Saya merasakan benar-benar ada roh Tuhan, roh Allah itu di tempat ini. Amen. Saya bilang, iya ya Tuhan, dibuka dari kesaksian yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris ya Pak ya. Sampai sekarang nggak apa-apa Pak, kan bersama Tuhan nothing is impossible. Benar nggak? Bersama Tuhan, ingat bersama Tuhan. Walaupun kita ini minoritas, walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita tidak pintar, walaupun kita tidak memiliki jabatan, tapi one man plus Jesus is majority. Satu orang ditambah Yesus adalah mayoritas. Jadi jangan takut saudara-saudara, amin. Jadi pada malam hari ini firman yang saya akan sampaikan mengenai dengan Tuhan atau bersama Tuhan. Pertobatan bersama Tuhan, menang bersama Tuhan, diberkati bersama Tuhan, mendapatkan jodoh bagi yang belum punya pasangan bersama Tuhan. Oh yang sini seneng banget ya, banyak yang jomblo ya Bapak Ibu. Sabar, ada waktunya, betul? Mari kita buka Lukas 1 ayat 37. Saya senang kalau semuanya excited Pak. Akhirnya yang khotbah pun juga enak. Anggapannya kalau pesawat, kalau landasannya pilotnya udah enak, itu nggak akan gerges, bener nggak? Nggak akan maunya terbang aja, itu udah enak, betul? Pujian penyembahannya top, saya kenal dengan WL-nya, dengan keyboardnya. Ini di mana-mana saya pelayanan Bapak Ibu ada mereka semua, termasuk Ibu Linda.
Kemanapun saya pergi, ada Ibu Linda ini. Yang penting ibadah dan makan, ada Ibu Linda. Kata Bu Linda, nggak apa-apa, buat Tuhan harus jos, betul? Mari buka Lukas 1 ayat 37. Mari saudara-saudara bawa Alkitab atau e-Bible-nya atau yang ada di sini boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau menekankan, kalau coba di dalam bahasa Inggris di King James Version dibilang, for God atau for with God nothing is impossible. Kalau Tuhan, Tuhan kok. Bagi Tuhan semuanya pasti nggak ada yang mustahil. Tapi for with God, tandanya kita harus melibatkan Tuhan. Dengan Tuhan, bukan sendiri. Tadi dibilang one man plus Jesus is majority. Bapak tidak bisa bahasa Inggris, kemampuan terbatas. Tapi dengan Tuhan, nothing is impossible. Bisa dapat. Saya aja Pak visa ditolak 3 kali. Bayangin, kok tanya bahasa Inggris jago? Jago lah, boleh. Kalau ditanya pengetahuan, pengetahuan ada. Tapi for with God, nothing is impossible. Dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tadi yang di depan mungkin yang jomblonya kelamaan ada? Banyak Pak. Jadi yang jomblo yang belum punya pasangan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Bangun pagi, langsung yang ingat Tuhan. Bukan apa? Bukan ini. Karena ini tidak akan menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu. Kita lihat perang di mana-mana, betul? Terus saya lihat di ruangannya semua masih sehat-sehat aja walafiat. Bener nggak? Napasnya semua lancar kalau saya lihat. Nggak ada yang bawa tabung oksigen sih. Terus semuanya masih bisa jalan. Terus saya lihat bentar, semuanya nyentuh lantai nggak? Nyentuh sih, Bapak Ibu ya. Napasnya masih enak kan? Coba tarik nafas sama-sama. Panjang nggak? Buang. Gratis nggak? Gratis. Coba Tuhan kasih nih sekali narik 1000, buang 1000, noceng 2000 langsung. Tapi Tuhan kasih cuma-cuma. For with God, for with God. Ingat itu, bersama Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup bersama Tuhan, ketika bangun di pagi hari, hal pertama yang diingat Tuhan. Gimana caranya? Buka mata langsung, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Betul? Anugerahmu mempesonaku. Apalagi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Betul? Itu yang harus kita kerjakan dan lakukan. Jangan ingat, belum masak, nanti. Buka mata, diingat langsung Tuhan. Biar apa? Biar nanti di surga Tuhan ingatnya tuh kita, Bapak Ibu. Mau nggak diingat Tuhan? Mau nggak diotoritaskan oleh Tuhan? Mau nggak diprioritaskan oleh Tuhan? Mau nggak dinomorsatukan oleh Tuhan? Katanya mau walk with God. Katanya mau hidup bersama Tuhan. Kita layaklah hidup seperti anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Betul? Hal pertama apa sih kalau kita mau bertobat bersama Tuhan, mau menang bersama Tuhan, mau diberkati bersama Tuhan? Hal pertama itu di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Sekarang jam 18.22, saya akan khotbah sampai 19.45. Amin Bapak Ibu semua? Kurang amin Pak, betul, kenapa? Banyak hidangan di tempat ini. Jadi kalau kebetulan nanti aja dia Bu ya kelamaan gitu. Enggak Bapak Ibu, saya juga nggak mau khotbah kelamaan karena udah menggiurkan ini di depan ini gitu ya. Mari kita buka Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa
apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah siapa? Mereka. Lihat, ini lebih dari 2-3 orang. Betul, tadi saya ngobrol sama Pak Yohan. Terus saya tanya, Pak, ini kira berapa orang? 170 orang, Bu. Waduh. Oh, itu yang benar, tapi benar, Pak. Itu kalau digabung semuanya, ini banyak banget. Banyak banget, Bapak Ibu semuanya. Kan lebih dari 2-3 orang yang disebut di Alkitab. Tandanya Tuhan hadir. Tuhan ada di ruangan ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Lihat, dari kesaksian-kesaksiannya. Banyak orang, tadi Pak Yohan bilang, Bu maaf ya banyak kesaksian. Gak apa-apa, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan harus dipenuhi oleh kesaksian. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu hidup? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah diberkati atau kita merasakan berkat Tuhan itu? Dari kesaksian. Berarti tandanya kita apa? Agree with God. Hal pertama, setuju dengan Tuhan. Setuju dengan Tuhan dalam hal apa? Dalam perkumpulan ini, beribadah bersama-sama. Jangan hanya kalau datang gini, datang yuk, ayo yuk ke rumah itu, yuk ibadah bareng, ayo nanti akan ada makanan. Pikirannya jangan di situ, Bu, Pak, jangan di situ. Harus pertama-tama karena mau memuji menyembah Tuhan. Itu tandanya kita setuju dengan Tuhan. Lihat, dan lagi aku berkata kepadamu, hanya huruf besar, berarti tanda Tuhan berkata kepada kita, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Mau apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan atau impikan kita dapatkan. Mau doa-doamu dijawab semuanya. Mau hutang piutangmu dibayarkan oleh Tuhan, minta. Karena udah setuju sama Tuhan, minta, gak apa-apa. Kan Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi kalau dengan iman, yakin kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab itu semua, Bapak Ibu. Ibadah ini gak cuma-cuma, percayalah. Enggak cuma-cuma, Tante Linda gak cuma-cuma. Percayalah, pernah nggak saudara-saudara lagi dalam situasi kondisi yang udah terjepit banget, yang udah nggak bisa napas nih, udah Tuhan nggak bisa, tapi cuma teriak nama Yesus, Tuhan jawab. Pernah nggak? Saya pernah, puji Tuhan. Waktu itu tahun 2012, Bapak Ibu. Kelihatannya saya perempuan, tapi saya itu tomboy. Saya nyetir mobil sedan. Dari kuliah saya di Hang Lekir, Binus Internasional, saya mau pulang ke Kelapa Gading, gitu ya. Itu saya tidak di bawah karena alkohol atau merokok, enggak. Tapi normal jam 7:30 malam. Itu saya setir awalnya 100, terus kayak ada suara gas terus, naikin terus 120, 130, 40, 60 sampai 170. Saya naik mobil Jerman waktu itu, Bapak Ibu. Itu ngebut kenceng banget. Dulu tahun 2012 nggak seramai sekarang ini, jadi saya masih bisa ngebut banget gitu ya. Terus pada saat saya mau turun tol Pelumpang, itu saya nabrak separator tol yang beton. Sebelah kanan saya ada truk gandeng. Belakangnya truk gandeng itu ada mobil pick up. Di belakang mobil saya itu ada seperti Hi-Ace gitu. Belakangnya mobil biasa, sebelah kiri saya ada truk giling semen. Belakangnya lagi truk yang setengah kotak gitu pokoknya. Saya lupa itu namanya apa. Pokoknya itu semuanya menghempit saya. Tapi ada satu nama yang saya teriakkan ketika saya mau menabrak itu semua. Saya langsung teriak, Yesus! Karena dulu opa saya, oma saya, mama, papa saya selalu bilang, Mersidi, ketika kamu susah, ketika kamu tidak bisa apa-apa, ketika semua orang meninggalkan engkau, ketika engkau membutuhkan pertolongan, teriakkan satu nama itu, Yesus! Saya teriak kenceng. Tadinya saya mau doa Bapak kami, Pak. Tapi kepanjangan, kelamaan Bapak Ibu. Itu bisa benar-benar saya bersama Bapak kami lama-lama gitu ya. Saya hanya teriak Yesus, saya tutup mata. Terus saya buka mata. Ya, pikiran saya gini, ya lewat deh, ya meninggal deh, rest in peace. Ya, terus saya lihat, ya pecah Bapak Ibu. Kaca mobil saya di depan pecah, Bu, Pak, pecah, berkeping-keping, pecah, hancur.
hancur. Terus saya lihat sebelah kiri saya kursinya mundur ke belakang, seat belt saya kekunci, airbag saya tidak keluar. Saya bingung, padahal orang bilang mobil Jerman aman, mau kecelakaan kayak apa tau, tukeran, bener nggak? Saya yang di luar, Bapak Ibu di dalam, tukeran deh, alami tuh kecelakaan, betul nggak? Saya langsung lihat, saya perempuan, hal pertama yang dipedulikan apa? Wajah, betul? Karena skincare mahal, Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi yang saya pedulikan dulu wajah. Saya langsung lihat ke kaca, tapi sebelah kiri kacanya udah pecah, spion atas udah pecah. Jadi hanya bisa kaca yang di atas itu yang buat sunroof itu kan. Saya buka, tidak ada satu goretan pun kaca menempel di badan saya, tidak ada. Itu saya langsung menangis, saya teriak, Bapak Ibu, Tuhan Yesus terima kasih. Dulu saya belum jadi hamba Tuhan, dulu saya nggak mau setuju sama Tuhan, dulu saya bandel, dulu saya masih pergi party-party anak-anak muda. Stop, hentikan. Terus dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan, sehingga peristiwa itu harus menegur saya agar saya setuju dengan Tuhan, agar saya berada di jalurnya Tuhan. Dan saudara tahu seluruh kaca itu menempel di mana? Di kursi sebelah kiri. Saya bilang, hebat ya Tuhan saya. Dengan Tuhan nothing is impossible. Bersama Tuhan tiada yang mustahil. Orang bilang engkau akan meninggal, orang bilang engkau akan lewat, orang bilang engkau akan menjadi sampah, engkau bilang engkau akan ada di bawah. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan posisi kita di sini, saudara-saudara. Engkau naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Jadi setujulah dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tegur kita melalui peristiwa, telan. Iya Tuhan, walaupun gak enak. Saudara, saya ini anak dari hamba Tuhan yang puji Tuhan diberkati oleh Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yohan Lumoindong. Memang kelihatannya saya seperti Lumoindong yang satunya lagi, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Manado bilang, orang semua basudara. Karena opa Om Gilbert dan opa saya, papa itu kakak beradik. Jadi cucu basudara. Oh semua, Karena banyak yang tanya, Pak, apakah Lumoindong ini dengan Lumoindong sana saudara? Saudara Jo, karena namanya benar-benar Lumoindong sama. Karena engkong dan engkong kakak beradik, begitu ya. Terus ibu saya adalah ibu rumah tangga orang Jawa, saudara-saudara. Beginilah perawakan Manado ketemu Jawa, begitu ya. Dulu kalau ditanya, Lumoindong itu pasti terkait atau semuanya pasti hamba Tuhan. Jadi makanya papa tuh stres ketika dulu melihat saya. Kok Lumoindong yang ini gak jadi hamba Tuhan ya? Kita berdua gak mau, saya dan adik saya gak mau. Gak mau Pak jadi hamba Tuhan, gak mau. Karena kita pikir, aduh jadi hamba Tuhan capek, bener-bener capek. Nanti khotbah yang datang 2, 3, 5, terus hamba Tuhan tuh gak didengerin, gak punya teman. Melalui peristiwa itu saudara-saudara, Tuhan tegur. Akhirnya setuju nih anak ini nih, setuju dengan Tuhan. Akhirnya jadi hamba Tuhan, ngikuti jejak papanya. Papa saya sudah pernah di sini ya Bu Pak, waktu itu 1 kali gitu ya. Papa langsung bilang, oh iya, jangan sembarangan lagi hidup. Dulu abis kecelakaan, jangan sembarangan lagi hidup. Iya Pak, langsung deh, biasa manusia masuk ruangan langsung, ini aku Tuhan, betul? Utuslah aku. Begitu kalau orang-orang tuh pada kena masalah. Saudara, jangan tunggu peristiwa dulu terjadi dalam hidup kita. Proses Tuhan, nikmati aja. Nikmati. Mau sakit, nikmati. Dulu Pak Yohan Lumoindong sebelum jadi sekarang, kita semua bukan keluarga miskin lagi Bapak Ibu. Melarat. Saya ini produk yang dibesarkan menggunakan air tajin, bukan susu formula. Bayangin ya, air tajin aja segede ini, gimana susu formula Bapak Ibu semuanya? Ini baru air tajin loh. Itu sampai usia saya 3 tahun minum air tajin. Air tajin itu kan air cucian beras ya kan, yang direbus terus jadi begitu. Saya geleng-geleng sama Mama. Emang bener dulu
dulu air tajin? Iya. Terus saya tanya, emang dulu benar hidup kita gini? Betul saudara-saudara. Saya sekolah pun satu kelas itu di SD Impres dibilangnya. Nama SD-nya aja umum. Masih ada tuh di Kramat Jaya Baru. Masih ada di Johar Baru. Saya dulu tinggal di Johar Baru. Sampai sekarang masih ada. Saya satu kelas dengan anaknya tukang bajai, satu kelas dengan anaknya tukang sayur, satu kelas dengan anaknya tukang sampah. Tapi saya bilang, prosesnya nggak enak nih Tuhan. Saya ngomel sama papa mama saya. Pak, kok hidup susah banget sih? Mau jajan aja nggak ada, mau minta 500 perak aja nggak ada. Papa mama saya bilang, sabar, ada waktunya. Papa dulu juga susah katanya. Oma melarat, semua papa sekolah aja jauh kak. Kamu sekolah masih bisa. Itu tiap bulan cuma 4.000 saudara-saudara saya bayar. Dulu susah banget. Tapi pas saya udah bertumbuh dewasa, saya bilang, Tuhan, ayo dong angkat keluarga saya. Ayo dong Tuhan, saya mau sekolah lebih baik lagi. Tapi papa mama saya bilang, Kak, nikmati proses itu. Nanti Tuhan akan mengangkat kamu tinggi, lebih tinggi lagi. Dulu saya nggak percaya, saudara-saudara kan masih muda, bener nggak? Masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Tapi papa saya selalu bilang, doa, ngomong sama Tuhan. Gimana caranya? Tiap malam doa aja. Tuhan, aku mau sekolah yang bagus. Tuhan, tolong berkati aku. Tuhan, tolong kasih aku hidup yang lebih enak. Tuhan, tolong angkat aku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ketika SMP itu ada sahabatnya papa bilang, Pak, anak-anaknya sekolah di sini aja, di Sunter International School. Itu saya hampir nggak mau naik kelas, saudara-saudara. Makasih Pak. Itu saya dulu hampir nggak naik kelas. Kenapa? Karena dulu SD saya jelek. SMP-nya internasional, saya nggak bisa bahasa Inggris. Betul, dulu nggak bisa. Apapun saya nggak bisa. Semuanya itu kan based on English. Tapi lihat, ketika saya setuju dengan Tuhan, ketika keluarga saya setuju dengan Tuhan, berkat itu datang, saudara-saudara. Semuanya itu datang. Semuanya datang sampai dibilang, kamu mau les bahasa Inggris? Saya jawab, mau tante, mau om. Jangan sombong, betul? Kalau ditawarin, ibu bapak mau ini, mau, langsung mau pak, mau. Akhirnya saudara-saudara, sekarang hari ini puji Tuhan saya dan adik saya sudah selesai S3-nya. Udah ambil doktor teologi Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Dan Tuhan bilang, lihat hambaku, coba lihat jalan hidupmu. Iya ya, bulan lalu saya lewat sekolah SD saya, masih seperti itu. Saya bilang, Tuhan hebat ya, saya pernah di tempat itu. Aduh puji Tuhan, saya udah diproses Tuhan, sehingga menjadikan saya itu pribadi yang tidak sombong. Sehingga ketika saya diberkati dan dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tahu bahwa Allah yang saya sembah itu hidup, saudara-saudara. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, mari kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Pertobatan bersama Tuhan. Yang harus kita lakukan itu adalah, mari kita baca bersama-sama, sudah tampil Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara, hal kedua itu kita harus bergerak bersama Tuhan. Amin. Sama seperti Abraham, bergerak, berani bergerak. Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sudah dikasih unjuk belum Bapak Ibu? Belum. Kalau contoh saya diundang ke tempat ini, Bu RT WhatsApp saya, Ibu Shalom, ini saya Sherlock ya, ini alamatnya. Saya tahu kemana tujuan saya. Saya tahu kemana saya harus melangkah. Tapi waktu itu Abraham tidak tahu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Abraham bergerak, Bapak Ibu. Zaman dulu udah ada Google Maps belum? Belum. Waze belum ada. Mungkin nggak Abraham keluar dari rumahnya jalan. Terus orang bilang, Abraham kanan. Oh iya Tuhan. Abraham kiri. Betul nggak? Dan menghabiskan puluhan tahun di perjalanan itu.
Usianya dulu 75 tahun, bayangin. Itu kan berarti opa-opa happy, bener nggak? Tadi kan ada oma-oma happy, ya kan? Akhirnya ini opa-opa happy. Tapi Abram tidak ada tuh keluh kesah, tidak ada marah kepada Tuhan, tidak ada tidak suka kepada Tuhan, tapi dia setia jalan. Iya Tuhan, memang berjalan bersamamu enak. Iya Tuhan, saya mau bergerak bersama Engkau. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, mau pertobatan yang dahsyat, berjalanlah bersama Tuhan, bergeraklah bersama Tuhan. Apapun saudara, masalah di depanmu, apapun, semuanya Tuhan akan selesaikan satu persatu. Hutang piutangmu, anak-anakmu belum mendapatkan jodoh, mungkin ditinggalkan oleh suami istri kita, mungkin kita merasa sendiri, ada Tuhan. Tetaplah bergerak bersama Tuhan. Bergeraklah bersama Tuhan, saudara-saudara. Contoh pergerakan rohani itu, malam sebelum tidur, hal terakhir yang harus kita ingat nih sebelum tutup mata, Tuhan. Tadi kan pagi hari udah ingatnya Tuhan. Malam juga gitu, bangun jam 12 malam. Daripada kita bergosip, isi grup WhatsApp 3 orang, ini bahaya nih. Isi grup WhatsApp 3 doang orang, bahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Daripada main catur sampai jam 2 pagi, bener nggak? Daripada kita cek-cek toko oranye, toko hijau, toko hitam sampai jam 2 pagi, bener? Lebih baik apa tadi? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Atau dibilang, aduh, lagu-lagu saya nggak tahu. Oke, ku tak dapat jalan sendiri. Suara saya jelek, aduh lagunya saya suka lupa liriknya. Saudara, ada lagu termuda sepanjang masa, apa? Haleluya 12 kali. Liriknya nggak berubah. Haleluya, betul? Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba kita gini, betul? Itu yang dicari. Jam 12 malam bangun Bapak Ibu. Kenapa jam 12 malam? Oma saya selalu bilang, saingannya sedikit. Kenapa bilang saingannya sedikit? Orang lain jam 12, tapi kita langsung, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih baik pemenang. Betul? Harus seperti itu. Restoran apa yang ramai Bapak Ibu? Restoran yang saingannya sedikit. Betul? Coba sepanjang jalan jual semuanya Japanese food, sushi, tapi satu tempat jual restoran Padang ramai. Kenapa? Saingannya sedikit. Bapak Ibu mau pertobatannya yang dahsyat, mau dimenangkan dari masalah, mau bergerak bersama Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, mumpung ini masih bulan Maret, mumpung masih awal tahun, mumpung masih ada waktunya. Kita lihat perang di mana-mana, betul saudara-saudara? Kita lihat banyak orang pergi duluan. Tadi saya baru mendapatkan pesan dari sahabat saya, Vidi Aliano sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Iya, hari ini. Tadi jam 6. Tadinya harusnya saya habis dari sini, saya udah ketemu dengan mereka semua itu. Tapi saya baru dikasih tahu Bun, panggilannya emang ini semuanya nih orang-orang yang beda agama dengan saya. Jadi saya mau acara bukber tadinya gitu ya. Terus saya bilang, aduh ini Vidi baru dipanggil oleh Tuhan. Baru tadi jam 6, saudara-saudara. Saya kaget, lihat di ruangan ini semua masih sehat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan,
Masa kita nggak mau serius sama Tuhan? Betul? Masa kita nggak mau bergerak bersama Tuhan? Ayo Bapak Ibu, biar apa? Biar nanti pada saat Tuhan datang kita siap. Tuhan langsung bilang, hebat hambaku, hebat, engkau berjalan bersamaku, engkau akan berada di sisiku. Hebat hamba-hambaku. Apa? Mau minta apa? What do you want me to do for you? Mau apa sih sayang? Mau kan Tuhan gitu? Mau kan? Kadang sama suami istri aja, kalau kita masak sesuatu, mama saya tuh paling jago masak. Kalau mau minta sesuatu nih Bu, mama saya masak ikan asin, sayur asem, tempe, tahu, kesukaan papa saya. Langsung makan, ayo Pak, ayo makan. Makan, mulut udah penuh, langsung mama, tagihan listrik, maintenance rumah, sekolah anak-anak, gaji sopir, gaji pembantu. Gak bisa ngomong deh, udah penuh, udah dipuaskan. Akhirnya cuma papa gini, bener gak? Sama dengan Tuhan. Puaskan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian penyembahanmu. Malam bangun, Bapak Ibu bangun, benar. Itu saya praktekkan, saya dan adik saya rasa adik saya udah nyampe dari batuknya, saya lihat betul. Itu saya setiap malam bangun jam 12 malam Bapak Ibu. Saya dulu nggak tahu, nggak ngerti bener nggak sih yang dikatakan oma, opa, papa, mama saya. Saya coba sendiri. Saya duduk di lantai Bapak Ibu. Makanya kalau lihat nih ankle saya hitam, karena biasa di bawah itu sila kaki di bawah. Bukan kesemutan lagi, udah kegajahan Bapak Ibu. Saya coba waktu itu dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Akhirnya gini, Tuhan, udah 2 jam nih Tuhan. Ya Tuhan, besok datang lagi. Gedor terus pintu Yesus, tok terus. Gedor hatinya Yesus terus. Daripada kita jilat kaki manusia, mending jilat kaki Tuhan, saudara-saudara. Datang terus, datang terus Tuhan. Saya lagi, Tuhan belum enak kan sama saya datang lagi nih Tuhan. Tuhan, nih saya datang lagi. Tuhan, saya lagi. Akhirnya Tuhan di surga, Kak, you know Kak, malaikat. Kak, berkata Ibu Linda, di ibadah mulu, mau di Kemang, di Sunter, di Pulau Gadung, di Kelapa Gading, di Jatinegara, di mana-mana ada dia. Bener-bener lagu timur ke barat, selatan ke utara, ada Bu Linda semuanya. Semua ada. Langsung Kak, makanya usia berapa nih? 40, celak. Makanya di usia sekarang berapa? 60 tante? Tuh, masih diberkati Tuhan. Gak apa-apa, Om Melki udah gak ada, bener gak tante? Tapi lihat perlindungan Tuhan, masih ada. Lipen masih merah, masih dahsyat tandanya. Selama lipennya masih kinclong, masih seger, saudara-saudara. Lihat kemanapun, wah rambutnya sih, saya gak pernah lihat rambutnya lepek ya saudara-saudara ya. Selalu on point. Kacamata bisa berganti-ganti. Bisa keren, baju kadang lengan panjang, pendek, buntung, terserah. Yang penting hidupnya masih diberkati Tuhan. Berarti tandanya dia bergerak bersama Tuhan, saudara-saudara. Saudara mau diberkati Tuhan, mau mengalami itu pertobatan yang dahsyat itu, bergeraklah bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 7. Nah ini nih 2 Timotius 4 ayat 7. Harusnya ingat, karena kita sering kalau dapat berita duka cita dapatnya ayat ini. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Tandanya itu hidup kita di akhir. Betul? Hidup kita harus diakhiri dengan Tuhan. And with God. Betul? Jadi saudara jangan pernah lupa, biar sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Betul? Itu semuanya harus diakhiri dengan Tuhan. Apapun itu, akhiri dengan Tuhan. Jangan pernah jual Yesus. Jangan pernah tukar Yesus. Demi apa? Demi kekayaan. Demi apa? Demi status. Demi apa lagi? Demi pasangan hidup.
Saudara, kesaksian lagi. Emang hidup harus penuh dengan kesaksian. Saya dulu, jangan dicontoh nih, yang belum punya pasangan atau masih muda jangan dicontoh. Saya dulu berpasangan atau pacaran dengan orang yang tidak seiman. Bayangin, seorang anak pendeta terkenal pacaran dengan anak haji. Namanya saja sudah Muhammad. Bayangin Bapak Ibu, 3 tahun pula lagi pacarannya, backstreet. Dulu saya mikir, saya bisa menangin dia. What if kalau malah dia yang menangin saya? Pernah nggak terpikir seperti itu? Mungkin bagi kita, Tuhan mengerti kita gampang. Ini pura-pura aja, pura-pura pakai ini, pura-pura aja bilang, Tuhan ngerti. Nanti saudara, kita terlalu enjoy, masuk ke situ terlalu nyaman, nggak bisa keluar. Sehingga suatu saat papa saya tegur saya. Saya pulang, itu setiap kali saya pergi sama dia, yang jemput saya selalu bodyguard. Dan saya nggak pernah mau ngenalin dia ke papa saya. Karena apa? Saya tahu saya melakukan kesalahan. Karena saya tahu kita berbeda agama. Jadinya pulang, terus papa saya udah di meja makan, di ujung meja makan. Cuma gini, abis pergi ya dari Plaza Indonesia. Waduh, serem. Kok tahu? Iya, intelnya banyak. Hah? Iya, ada yang foto kirim papa. Banyak nih yang cepuin nih, sebel banget nih. Kesel, anak muda, kesel saudara-saudara. Itu tahun 2012, samaan. Makanya peristiwa kecelakaan itu menegur saya dalam berbagai hal. Terus saya bilang, berapa lama udah jalan sama dia? Begini, 3 bulan, tahun. Kak, papa cuma bilang, you know what to do. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aduh, elah, jawabannya cuma apa? Putus, bener nggak? Saya lari loh ke kamar, nangis. Ngapain juga saya nangis? Karena saya tahu, ngapain saya nangis? Berarti tandanya saya mendukung kesalahan itu, bener nggak? Terus saya ngomong sama foto Tuhan Yesus, Tuhan kok begini sih? Ya Tuhan juga ngomong sama saya, kok kamu yang begitu sih? Ya bener juga sih Tuhan. Ya udah, kamu harus memutuskan dia. Aduh, saudara-saudara, dulu tiap bulan saya dapat transferan. Aman, dulu hidup saya aman banget. Tiap bulan saya nggak pernah dapat uang jajan dari papa mama saya. Tiap bulan. Terus kartu dia ada di saya. Kan enak kan, tinggal cet, bener nggak? Kalau perempuan tuh enak, cet, langsung nenteng barang, seneng. Ya kan, itu otak saya tuh dulu gitu. Hidup saya biar mudah, biar orang tua saya hidupnya enak, bisa keluar negeri mereka semua saya bayarin, enak, begitu kan ya. Tapi Tuhan nggak setuju dengan saya. Tuhan nggak suka dengan gaya hidup saya, nggak suka saudara-saudara. Bilang, udah, hambaku, engkau harus putuskan itu. Ya, saya tuh dulu berdoa, saya cuma takut hidup susah. Saya bilang, saya nggak mau hidup kayak dulu lagi Tuhan. Tuhan bilang, hambaku, cetek sekali pemikiran kamu. Ini sesuatu yang sudah dilarang oleh aku. Langsung, ya tegak-tengkuk kan, awalnya nggak mau, sombong, saudara-saudara nggak mau. Akhirnya di malam itu juga saya telepon, Mas, saya panggilnya Mas, saudara-saudara. Mas, mulai hari ini kita nggak bisa lagi berhubungan ya. Saya harus putusin kamu juga harus move on. Nanti kalau kamu atau saya kita ketemu dimanapun, saya tidak akan tegur kamu. Dan tolong kamu juga jangan tegur saya. Saya juga akan delete semuanya, saya akan ganti nomor. Saya ganti itu semuanya saudara-saudara. Sampai detik hari ini saya nggak pernah lihat batang hidungnya dimanapun. Itu kan Tuhan lagi, bener nggak? Tuhan tahu mungkin kalau dia muncul, langsung terpesona kepada, bisa aja kan, bener nggak? Tapi Tuhan hebat, bener. Tuhan hebat. Itu benar-benar saya akhiri dengan Tuhan, itu benar. Tuhan, saya akhiri hubungan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dari saat itu saudara-saudara sampai detik hari ini nggak mau lagi saya coba yang beda, nggak mau. Udah yang sejalan aja, biar kalian sejalan ngobrol enak, bener nggak? Tahu nggak di Matius ini? Iya bener, waktu itu kan si Yosua juga ngomong kan enak ngobrolnya, bener nggak? Kalau dulu ngomong apapun bingung. Saya suka babi, dia nggak suka babi. Ya kan saudara-saudara, saya mau pergi ke sini, dia nggak boleh ke sini, gitu. Tuhan bilang, lihat hambaku. Maka terjadilah kecelakaan itu. Tegur saya langsung. Iya deh Tuhan, puji Tuhan, nyawanya masih dilindungi. Jadi akhiri semuanya dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang terakhir,
Nah biasanya nih Pak, kalau saya bilang terakhir, yang duduk kayak gini langsung terakhir nanti waktunya makan Jo, gitu kan ya. Oke, mari baca Matius 21 ayat 21. 2 menit yang terakhir. Saya bantu bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka kamu bukan saja dapat melakukan apa yang telah kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kamu dapat berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi." Hal terakhir saudara-saudara, pertobatan yang dahsyat bersama Tuhan itu jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Never doubt in Jesus. Jangan pernah ragu oleh Tuhan atau dengan Tuhan. Jangan pernah ragu. Jangan. Ketakutan itu muncul karena keraguan, saudara-saudara. Saudara tahu di Alkitab itu ada 365 kali kata-kata atau kalimat yang menyatakan jangan takut, don't be afraid. Kita 1 tahun ada berapa hari? 365. Berarti tandanya setiap harinya Tuhan mau kita untuk apa? Tidak takut atau jangan takut. Jangan pernah meragukan Tuhan. Walaupun ada masalah, siapa bilang mengikuti Yesus masalah akan hilang? Tidak. Masalah itu akan selalu ada dalam hidup kita. Dan masalah itu nggak perlu kulon-won kepada kita. Nggak perlu, Bu Linda masalah nih, nggak perlu. Masalah akan datang dengan sendirinya. Betul, paling enak sebutnya Bu Linda karena dia paling depan dulu kayak saudara-saudara ya. Itu masalah nggak perlu diundang, akan datang. Tapi tadi saya ada bilang, one man plus Jesus is majority. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, maka kita pun akan dilengkapi oleh apa? Oleh iman, oleh Roh Kudus dan oleh berkat Tuhan itu. Jadi mau mendapatkan pertobatan yang sejati itu, pertobatan yang ada di dalam Yesus. Jadi never doubt in Jesus. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Kalau dibilang Tuhan, doaku belum dijawab, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Tuhan kapan sih ini aku diberkati? Jangan ragu kepada Tuhan. Terus datangi Tuhan terus rajin beribadah terus, nyanyi terus, berdoa terus memuji Tuhan terus. Jangan capek. Nanti ketika Tuhan datang kali yang keduanya, baru kita tahu, iya Tuhan, semuanya sudah terjawab. Iya Tuhan, memang apapun yang tertulis di Alkitab itu aku alami Tuhan. Benar ya dan amin. Benar kata-katanya tuh benar semuanya. Benar deh Tuhan. Lihat saudara, sabar. Betul, kalau belum dijawab sabar. Bukannya tidak dijawab, tapi belum dijawab. Bahkan tidak pun merupakan jawaban dari Tuhan. Tandanya Tuhan mau mempersiapkan yang lebih hebat lagi dari yang sebelumnya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Kalau kita mau bertobat, mau berjalan bersama dengan Yesus, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, benar sekali, kami selamanya mau berjalan bersama dengan Engkau. Sebab bagi Engkau dan bersama Engkau tidak ada yang mustahil Bapa. Kami selamanya mau setuju dengan apapun yang telah Engkau katakan kepada kami. Kami selamanya mau bergerak bersama dengan Engkau. Kami selamanya dan nantinya akan mengakhiri segalanya dengan Engkau. Dan kami tidak pernah mau meragukan Engkau ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai, tetapi firman-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap orang yang hadir di ruangan ini ya Bapa. Setiap kami yang duduk, yang ada di dalam ruangan ini tanpa terkecuali, Engkau jawab doa-doanya ya Bapa. Engkau angkat tinggi harkat hidupnya. Mereka akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Namanya pun akan masyhur selama-lamanya ya Bapa. Teruslah Engkau berbicara dalam kehidupan kami semua. Teruslah Engkau berjalan bersama dengan kami. Teruslah Engkau membukakan jalan bagi kami semua. Dan kami Engkau angkat tinggi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh katakan amin. Saudara, sebelum saya selesai, ada adik saya. Ibu Bapak izin. Betul, saya mau dan Tuhan mau adik saya menyampaikan satu kesaksian pujian untuk
untuk Tuhan Yesus. Namanya Derin, saudara-saudara. Dia adik saya. Banyak orang kita berbeda, saudara-saudara katanya. Tapi kita dari pabrik yang sama, Bapak Ibu.